Kita kembali. Nah, sebenarnya bagaimana sih harusnya kita menjalankan bisnis kita, menjalankan usaha kita? Sebenarnya contoh yang paling real itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu seorang pedagang, seorang pebisnis ulung. Bahkan pernah diceritakan dia membawakan dagangan Siti Khadijah ketika belum menikah, dan akhirnya dagangannya ludes, dagangannya laku. Maka dari itulah Siti Khadijah akhirnya memendam perasaan kepada Rasulullah. Dan ini bisa kalian pelajari dalam buku Super Leader, Super Manager, Dr. Muhammad Antonio Shafi'i. Banyak sekali tentang jejak bisnis Rasulullah. Nah, Rasulullah pun dalam memulai berbisnis, dia tidak mudah. Dia sampai berproses panjang. Usia 8 tahun, mengembala kambing dengan upah beberapa kirot. Jadi bekerja dulu. Nah, kebanyakan memang pebisnis itu bermula dari bekerja rata-rata. Ada sih yang dia tidak bekerja, dia langsung jadi pengusaha ya karena mungkin orang tuanya, dia punya privilege. Orang tuanya yang punya pemilik bisnisnya diteruskan oleh anaknya. Tapi sebagian besar itu dia bekerja dulu dari nol. Karena apa? Dia membangun mental. Dia membangun mental dulu, mempelajari ilmunya dulu. Setelah itu baru dia kuat mental, dia bangun usaha. Begitupun Rasulullah. Bekerja dulu. Ini ilustrasi masa muda Nabi. Dia mengembalakan kambing atau domba milik orang lain. Kemudian dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan dirinya pasti pernah mengembala kambing. Maka para sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, aku pernah mengembala kambing milik seorang penduduk Makkah dengan upah beberapa kiro. Kemudian, usia 12 tahun, ini sudah masyhur sekali kisahnya, beliau berdagang ke beberapa negara, diajak oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ayahnya dari Sayyidina Ali. Ke Arab, Jordania, Libanon, Suriah. Pertanyaannya, usia 12 tahun kita kemana saja? Saya mah Pak, orang Bandung, usia 12 tahun, ya paling sekitar-sekitar Bandung, Pak. Tegalega, Braga, Gasibu, ya. Rasulullah usia 12 tahun sudah keliling dunia, sudah keliling ke negara-negara lain. Yang harus kalian ketahui, dari Arab Saudi ke Jordania, itu jaraknya 1.340 km. Kalau naik mobil, itu 14 jam. Kalau jalan kaki, itu 250 jam, atau 10 hari. Bayangkan. Dulu belum ada motor, belum ada mobil. Ya. Dulu kendaraan itu unta. Pesawat apalagi. Kemudian, ke Libanon, itu 513 km dari Jordania ke Libanon. Itu kalau naik mobil 7 jam. Kalau jalan kaki 95 jam atau 4 hari. Kemudian dari Libanon ke Suriah, ya. Syria, kalau dulu Syria, sekarang Suriah. 370 km. Naik mobil 5 jam. Jalan kaki 73 jam, 3 hari. Bayangkan. Luar biasanya Rasulullah. Urang mah karek lempang ti kos-kosan ka kampus oge geus hahengoh urang. Ya. Sudah merasa paling capek atau mengendarai sepeda motor dari rumah ke kampus tuh aduh capek banget. Padahal kalau kita bandingkan makanya wajar kalau Rasulullah sukses wajar. Sukses itu tidak ada yang mudah, teman-teman. Ingat, sukses itu sulit. Nah, dari Arab menuju Suriah itu jaraknya 1.997 km. Kalau naik mobil 22 jam, hampir 1 hari 1 malam. Kalau jalan kaki 20 hari. Sabulan, kurang 10 hari. Luar biasa. Ini ilustrasinya, teman-teman. Arab Saudi ke Jordania tadi, ya, ke Syria. Kemudian usia 17-20 tahun, beliau berdagang sendiri, ya ini di tingkat regional, ya sudah memulai untuk menjadi seorang wira swasta. Kurang mah masih kena mentah duit kakolot, tehnya nepi ka ayeuna ge. Ini ilustrasi ya suasana perdagangan pada zaman dulu.
Ini Bapak yakin ini hanya lukisan sebenarnya ya, karena zaman dulu belum ada foto ya, belum ada dokumentasi, belum ada seksi pubdoc kalau dalam panitia ya. Sejak usia 20 tahun bermitra dengan Siti Khadijah. Sudah menjalin apa ya? Kerjasama bisnis dengan Siti Khadijah. Dengan upah 4 ekor unta tiap bulan. Seekor unta katakanlah harganya 20 juta misalnya ya, tapi Bapak yakin lebih sih ya. Sapi saja harganya kalau yang untuk kurban sudah 20 lebih sekarang. Sapi sama unta kan besar unta. Ya katakanlah 30 juta lah. Berarti penghasilan bisnis Rasulullah tiap bulan itu berapa? 120 juta, teman-teman. Per bulan, bayangin. Bisnis naon eta? Ya, jualan apa? Ya, kerja apa yang gadis segitu? Ada katanya Pak, peternakan tuyul, wah bisa lebih peternakan tuyul, ya, bisa lebih daripada itu. Tapi kan tidak halal, ya, haram itu hukum. Ini luar biasa. Makanya Rasulullah itu kaya sebenarnya. Ya, kaya Rasulullah itu. Cuma setiap harta yang Rasulullah miliki itu selalu disedekahkan. Jadi seperti tidak punya apa-apa. Padahal kaya Rasulullah. Tuh, ini Bapak ilustrasinya. Aduh, luar biasa. Ini Rasulullah. Nah, ini ilustrasinya. Ini kalau Rasulullah pada usia 25 akhirnya mempersunting Siti Khadijah dengan mahar 20 unta bakrah. Satu ekor itu harganya 50 juta. Unta bakrah itu unta yang gemuk, yang besar gitu. Kan kalau unta biasa harganya 30 juta. Kalau unta bakrah itu harganya 50 juta. Jumlahnya 20, bayangin. 50 kali 20, 1 M, teman-teman. Ini yang laki-laki di sini, kalau mau mempersunting nanti calon istrinya, kira-kira berapa maharnya nih? Rifki, berapa Ki? Mumu, berapa nih? Berapa? 1 ekor aja? 1 ekor sapi. 1 ekor ayam. Oh, 100 ekor ayam. Hayam 30.000-nya. Kali 100 berarti 3 juta tuh. Waduh. Yang penting mah sama ya nominalnya 100. Intinya apa? Intinya kita tidak ada apa-apaan aja banding Rasulullah. Ya. Masya Allah. Merasa kecil kita ya di mata Rasulullah ya. Ya Allah. Bapak doakan ini yang belum pada menikah. Ada yang sudah menikah belum di kelas ini? Ada Pak. Zahirun Awam. Oh, sudah ada. Alhamdulillah. Nah, yang belum nih. Yang belum menikah, Bapak doakan mudah-mudahan nanti diberikan jalan oleh Allah, mendapatkan uang, ya, untuk bisa memberikan mahar yang layak kepada calon istri. Misalnya 10 ekor lah, ya. 10 ekor naon ya, teh? Ya, 10 ekor sapi misalnya, ya. Jangan 10 ekor kelinci ya, tuh. Murah kelinci. Oke, next. Ini hanya ilustrasi saja, ya. Ini Bapak sama istri, ilustrasi saja. Ya, manas-manasin lah supaya kalian cepat-cepat nikah. Nah, lalu apa sih sebenarnya 4 kunci sukses bisnis Rasulullah? Kita bahas ya. Kunci sukses bisnis Rasulullah yang pertama itu adalah beliau jelas ya. Rasulullah itu memiliki 4 sifat. Kita ingat pada saat dulu kita ngaji ya, yaitu 4 sifat wajib bagi Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatona, benerkah percaya, mengadugikeun, pinter, ya. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Benar, terpercaya, menyampaikan, pintar. Benar apa? Rasulullah itu benar dengan kondisi barang. Tidak pernah bohong kalau jualan itu. Kalau barangnya bagus ya disampaikan bagus. Kalau barangnya jelek ya disampaikan jelek. Tidak seperti kita. Kita mah barang bagus, barang jelek dikatakan bagus. Ini jual beli HP misalnya. Ini HP-nya gimana? Oh, ini bagus ini. No minus. Di marketplace-nya no minus. Pas dibeli sama yang beli ternyata ada cacatnya, baterainya ngedrop.
LCD-nya ada rusak sedikit, sinyalnya nggak ada. Bohong. Makanya sesuatu yang diawali dengan kebohongan akan tunggu saja kehancurannya. Nah, kalau Rasul tidak, jujur Rasul itu. Bahkan Rasul sampai menyampaikan modalnya, bayangkan. Kalian pernah melihat orang jual beli dikatakan modalnya? Di Indonesia, Bapak perasaan tidak pernah, Bapak. Selama Bapak hidup sampai sekarang, tidak pernah ada orang, ini berapa? Oh ini saya modalnya segini, sok mau dikasih untung berapa? Nggak ada. Ya. Bapak punya usaha juga, tetap modal ya dirahasiakan, tidak disampaikan. Tapi tidak bohong. Gitu. Tidak apa-apa, jangan disampaikan modalnya, nggak apa-apa. Tapi jangan bohong. Jangan sampai gini. Misalnya jualan kerudung, ada yang nawar. Kita menyampaikan kerudung 50.000, ada yang nawar 40.000. Padahal modalnya itu 40.000. Kalian menyampaikan, aduh, punten 40.000 mah, teu acan kange modalna. Padahal modalnya cuma 40.000, betul. Nah, itu kan bohong. Ya intinya jangan sampai berbohong. Yang selanjutnya adalah amanah. Rasul itu terpercaya oleh pemilik dan pelanggan. Rasul dulu kerjasama dengan Siti Khadijah. Terpercaya sekali, orangnya jujur. Kemudian pelanggan pun sama dengan pelanggan, Rasulullah menjalin chemistry. Menjalin hal-hal yang positif. Ingat, ya, sehebat apapun kalian dalam berbisnis, dalam berkarya, kalau kalian tidak amanah, sulit untuk berkembang. Kemudian Rasul itu tablik, mahir dalam menjelaskan dan negosiasi. Ini salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Dia harus pandai dalam bernegosiasi. Misalnya Bapak negosiasi tentang bagi hasil dari bisnis yang dijalankan. Bapak harus pandai bernegosiasi. Karena apa? Karena ini akan berimpact kepada pembagian bagi hasil kepada para investor. Jadi Bapak harus menyampaikan negosiasinya harus. Kita harus menjadi negosiator ulung. Ya. Kemudian fatona. Fatona itu apa? Cerdas. Pandai melihat peluang. Tadi siapa tadi yang menyampaikan itu? Siti Aisyah katanya ya. Yaitu membuka usaha baru. Jadi di daerah kita, lihat, kalau kita mau buka usaha tuh lihat. Usahakan buka usaha yang belum dibuka oleh orang lain. Wah, ini di daerah kita belum ada nih yang jual Thai tea misalnya. Saya buka misalnya. Atau ini ada yang belum nih jual sate Madura, saya mau buka, silahkan. Jadi intinya apa? Intinya pandai melihat peluang. Bagaimana hebatnya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini, ketika dia melihat peluang membuka Gojek. Ya, nggak kepikir sama kita. Jauh. Bagaimana hebatnya penemu Facebook, ya, Mark Zuckerberg, ketika dia menyampaikan idenya kepada teman-teman, tapi tidak ada yang percaya. Kata teman-teman yang ngapain seperti ini, katanya. Hanya ada beberapa orang yang percaya kepada dia dan merintislah Facebook itu. Yang pada saat itu baru ada Friendster. Bahkan kalau chat-chatan pakai Yahoo Mail zaman dulu itu. Akhirnya Facebook berkembang pesat Facebook. Sampai sekarang menjadi platform digital nomor 1 di dunia. Facebook itu. Kemudian kemudian ada datang platform baru, Instagram. Karena ngelihat Instagram ini berpotensi menyaingi Facebook, dibeli sama Facebook sahamnya. Ada muncul WhatsApp, dibeli sama Facebook sahamnya. Ini Facebook ini sangat luar biasa ini, membeli saham pesaing-pesaingnya dia. Ini TikTok lama-lama juga kalau macam-macam dibeli sama Facebook ini kayaknya. Nah, itu pandai melihat peluang. Sidik, amanah, tablik, fatona. Tapi sidik, amanah, tablik, fatona ini dalam hal berbisnis. Ya, jadi Rasul itu tidak hanya pandai dalam segi berdakwah, tapi dalam berdagang pun dia hebat. Nah, ini komunitas pengusaha Muslim Indonesia. Ada komunitasnya ya. Kalau Bapak masuknya di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ini ada salah satu seorang tokoh Islam, tapi dia juga pandai dalam berbisnis.
Beliau punya tagline 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sakit. Dan beliau mendirikan PayTrend, bahkan PayTrend ini bisa menyponsori tim sepak bola dari Liga Polandia, yaitu Lechia Gedang. Kemudian beliau juga mendirikan pesantren Tahfiz Darul Quran, dan luar biasa pesantrennya itu berkembang seluruh Indonesia. Santrinya sudah puluhan ribu, mungkin bahkan jutaan. Luar biasa Ustadz Yusuf Mansur ini, menurut Bapak pribadi, seorang tokoh Islam yang dia juga senang dalam merintis usaha. Kemudian ada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, ya, Agim. Nah, Agim ini kebetulan kakak saya, ya, Agim, saya Agung, ya, beda-beda tipis, ya. Nah, beliau mendirikan manajemen kolbu atau manajemen hati, dengan tagline-nya ada lagunya Jagalah Hati. Beliau mendirikan perusahaan namanya MQ TV atau MQ manajemen MQ. MQ ada MQ TV, ya, MQ Radio, MQ Travel, ya, dan MQ yang lainnya banyak sekali. Dan usahanya maju, teman-teman. Nah, beliau rutin mengisi kajian tentang Al-Hikam setiap malam Jumat di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Dan masih banyak lagi sebenarnya pengusaha-pengusaha Muslim yang dia seorang pengusaha dan dia pun seorang pendakwah. Saya masih teringat apa yang disampaikan guru saya, Bapak Ustadz Ayu Muslih. Jadi kalaupun kita menjadi seorang guru ngaji, kita jadi seorang guru sekolah, kalau bisa sambil usaha. Agar apa? Agar kita tidak tomak. Agar kita tidak mengharap pemberian orang lain. Namun istilah nama, namun jadi pendakwah, tidak mengharapkan amplop dari orang yang mengundang kita. Kan kita sudah suka mendengar ada istilah Ustadz Amplop, Kiai Amplop. Karena ketika dia berdakwah, ketika dia mengisi tausiah, dia selalu mengharapkan yang namanya amplop. Tapi sebenarnya bukan amplopnya yang paling penting, yaitu isinya. Maka Bapak masih teringat sampai sekarang apa yang disampaikan guru Bapak itu, dan beliau pun sampai sekarang ngajar ngaji, usianya udah 55 tahun, tapi beliau pun sambil usaha, sambil dagang. Jadi, kita tidak akan mengharapkan pemberian dari santri, pemberian dari orang enggak. Kenapa? Karena kita punya usaha. Tetoma, ya, mengharap pemberian orang lain. Karena apa? Kita tahu bersama, ketika kita berharap pemberian orang lain atau pemberian makhluk, maka kita akan banyak kecewa. Maka dari itu, berusahalah. Usaha, minimal dagang. Kalaupun tidak jadi pengusaha, jadilah pedagang. Ini Bapak ada kuis nih sedikit ya. Yang bisa menjawab lebih banyak, ini ada hadiah lagi nih. Kemarin sudah ada hadiah Bapak kasih ya. Rosita ya, Sugianti ya. Menjadi orang pertama yang mengkomen di channel YouTube Agung Prawoto. Ini ada hadiah lagi nih, pulsa juga lah ya, biar simpel ya ngirimnya ya. Yang bisa menjawab nama-nama pengusaha-pengusaha Muslim ini, ya ini banyak Bapak cantumkan pengusaha-pengusaha. Yang bisa menjawab semuanya dapat hadiah. Siap-siap ya, semuanya siap-siap. Siap? Oke, siap? Oke, Pak. Oke, kita seruput kopi dulu ya, biar ngopi dulu. Ya. Yang pertama, siap. Tapi jangan dulu disebutin, kalian catat saja dulu. Namanya siapa catat. Nanti di akhir, kalian, nanti Bapak akan dari seperti siapa yang bisa menjawab semuanya. Jadi sekarang jangan dijawab, kalian catat saja. 1. Ya. Oke. Ini pengusaha Muslim ini. Bukan orang di luar Muslim, dia orang Muslim. Yang kedua, oke. Dia orang Muslim juga. Yang ketiga, dia orang Muslim juga. Yang keempat, dia orang Muslim juga. Yang kelima, dia orang Muslim juga. Yang keenam, dia orang Muslim juga. Yang ketujuh, dia orang Muslim juga.
Ke-8 dia orang Muslim juga. Ke-9 dia orang Muslim juga. Ke-10 beliau orang Muslim juga, seorang pengusaha. Oke, ada yang berani? Ada yang tahu? Semuanya Ya. saya Pak. Siapa? Rifki, Pak. Siapkah? Rifki. Oke, Rifki. Yang pertama siapa? Vero Tanjung. Betul. Tar, kita ulangi lagi. Kedua. Yang kedua Ahmad Nadiem Makarim. Nadiem Makarim Pak. Oke. Enggak, Khairul Tanjung pengusaha apa dia? Dia yang punya apa tuh? Yang punya Trans TV. Oh iya, betul. Transcorp ya, Trans TV, Trans 7, Transmart ya, Transan KB lah. Kemudian ini siapa? Nadiem Makarim Pak. Iya, apa dia? Founder apa dia? Asalnya negara Gojek Pak. Gojek. Ya, sekarang jadi menteri. Ini siapa? Erick Thohir. Erick Thohir. Dia dulu dia pemilik Mahaka Sport ya. Pernah jadi presiden Inter Milan. Tadi subuh lawan Liverpool kalah ya 2-0 Inter Milan. Sekarang jadi menteri BUMN ya. Iya. Ini siapa? Itu tuh duka Pak iya mah Nggak tahu. Oke, ini siapa? Nah, Sandiaga Uno. Oke, ini siapa? Suka lama. Ini siapa? Boja Bakri. Ini siapa? Ridwan Kamil. Udah ada namanya itu mah ya. Ini siapa? Almarhum Baharudin Yusuf Habibie Pak. Ini Bapak Jokowi Dodo. 9 berarti. Ada yang bisa 10? Agim, Pak. Enggak, ini kalau Agi mah bukan. Enggak di ini. Enggak, maksudnya yang tadi kan Rifki kan 9 tuh. Satu yang tidak bisa terjawab. Ada yang tahu? Patama, Patama. Iya, Pak. Patama, Pak, yang pernah menjabat menteri. Salah. Dia, Pak. Harusnya jangan dulu dijawab. Harusnya, Pak, saya, Pak. Gitu, jangan dulu dijawab. Iya, Pak. Aduh. Ya sudah, yang dapat Rifki. Nanti nomor WA-nya, nomor ininya Ki dikirim ke Bapak ya. Anjay. Ya, Pak. Jadi yang ini adalah Wisnu Tama. Wisnu Tama, dia seorang pengusaha luar biasa ya, pernah jadi Menteri Pariwisata kemarin. Dia yang menginisiasi berdirinya Net TV, yaitu televisi masa kini. Siarannya jernih, acaranya menarik, dan banyak inovasi. Ya, luar biasa. Oke, lanjut ya. Ini ada tentang teori Saripati Kelapa. Ini Bapak dapatkan dari Agim tahun 2009 kalau nggak salah. Oh, udah lama sekali ya. Tapi ini menjadi ilmu buat Bapak sendiri. Bagaimana jadi teori Saripati Kelapa ini? Jadi teori Saripati Kelapa ini, kita tidak akan pernah bisa menikmati saripati kelapa. Sisi kelapa ini tidak akan bisa kita nikmati saripatinya apabila kelapa ini belum pernah merasakan jatuh dari atas ke bawah. Jadi sebelum si saripati ini kita bisa nikmati, kelapa ini harus jatuh dulu. Bum. Bayangkan. Inilah kita dalam merintis bisnis. Baru aja jualan, sepi, nggak ada yang beli, rugi, ditipu orang, jatuh. Ketika sudah jatuh, sudah bisa dinikmati belum saripati kelapa? Belum. Lalu apa? Sudah jatuh, ternyata masih belum bisa sukses, masih belum bisa menikmati saripati kelapa. Masih gimana? Kita Kita jambak, ya. Sudah jatuh di jambak. Oh. Waduh. Ya, ibaratnya ketika usaha itu sudah jatuh tertimpa tangga, ya, sudah merugi, karyawan mengundurkan diri lagi, waduh ribet. Ya. Sudah dijambak kira-kira masih sudah langsung bisa dinikmati saripati kelapa? Belum. Harus apa? Harus dipukul, dibelah, ya.
Sudah dibelah, sudah bisa dinikmati saripati kelapa? Belum. Harus disisir. Waduh, luar biasa. Jatuh, ya, dibelah, kemudian disisir, ya. Sudah bisa dinikmati saripati kelapa? Belum. Diperes. Baru setelah diperes bisa dinikmati. Jadi kesuksesan itu seperti itu, teman-teman. Membuka usaha itu tidak mudah. Awas, ya. Tapi ingat, meskipun sulit, kalian jangan pesimis dalam membuka usaha. Harus dicoba. Segala sesuatu harus dicoba. Kalian tidak akan mungkin bisa merasakan manisnya kopi kapal api kalau kalian tidak pernah merasakannya. Kalian tidak akan pernah tahu rasanya pahit brotowali kalau kalian tidak pernah merasakan. Ya kan harus nyemplung dulu, harus nyoba dulu. Terus kenapa sih harus gagal dulu? Pertanyaannya, kenapa sih kalau buka usaha jarang ada yang langsung sukses? Karena kegagalan itu merupakan cara Allah untuk mengatakan kepada kita, bersabarlah. Aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu. Seandainya kalian ketika baru buka usaha langsung sukses, mental kalian belum terbangun, kemudian ilmu kalian belum mumpuni, di tengah perjalanan jatuh. Itu lebih repot daripada orang yang terus bersabar meskipun sepi, dia terus mentalnya terbangun. Makanya itu Allah itu ingin apa? Ingin melatih mental kita, ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Tidak ada seseorang yang bertujuan untuk gagal, tidak ada. Bapak yakin itu. Tetapi kegagalan terjadi karena tidak adanya tujuan. Makanya tentukan tujuannya dulu. Tujuannya mau apa? Kemudian menurut Dahlan Iskan, setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Katakanlah, Allah berikan jatah gagal kepada seluruh manusia itu jumlahnya 100 jatah gagal. Nah, setiap orang yang sudah melampaui jatah gagal 100, maka jaminan Allah adalah kesuksesan. Nah, pertanyaannya tinggal satu sekarang. Siapa yang buru-buru menghabiskan jatah gagal tersebut semudah mungkin? Ada yang dari usia 10 tahun dia terus mencoba dagang, gitu kan. Ketika sampai usia 20 tahun, ternyata dia sudah menghabiskan jatah gagal 100 yang diberikan oleh Allah. Maka pada usia 20 lah dia akan mendapatkan titik kesuksesan. Ada juga yang dia tidak pernah menghabiskan jatah gagalnya. Terus saja dia di zona nyaman, Tahu-tahu baru dia usia sudah tua, baru dia habiskan. Makanya dia suksesnya telat. Tinggal pilih kalian. Kalian akan menyegerakan menghabiskan jatah gagal kalian atau berleha-leha menikmati zona nyaman kalian. 5 kunci sukses menurut A. Agung. Nah, ini saudaranya A. Agim ini. Yang pertama, luruskan niat, teman-teman. Jadi, teman-teman harus luruskan niat. Niatnya untuk apa? Sukses itu. Apakah untuk poya-poya, ya? Untuk sombong, untuk angkuh pada orang lain? Tapi niatkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya banyak uang agar ibadah kepada Allah tenang, agar bisa menafkahi istri dan anak-anak kita, agar bisa berbakti kepada orang tua kita, agar bisa membantu para tetangga, para duafa, para anak yatim. Ya. Kalau teman-teman niatnya sudah lurus, Allah akan berikan jalan. Yang kedua adalah gabung komunitas bisnis. Untuk apa sih gabung komunitas bisnis? Kepentingannya apa sih? Urgensitasnya apa? Urgensitasnya adalah ketika kalian gabung komunitas bisnis, di mana kalian sudah merasa ngedrop, di mana kalian sudah merasa terpuruk, maka Allah akan maka komunitas akan memberikan semangat lebih. Karena di komunitas itu kan tidak semua orang terpuruk. Contoh, Bapak masuk di HIPMI ini, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di HIPMI itu kan ada yang orangnya usahanya ketika maju, ada yang usahanya lagi turun. Nah, ketika usaha kita turun, ketika kita masuk komunitas,
kita akan melihat teman kita yang sukses dan termotivasi. Makanya salah satu kelebihan masuk komunitas adalah semangat kita itu termanajemen dengan baik. Kemudian, jangan NATO. Apa NATO? No action, talk only. Jadi banyak bicara, tapi tidak pernah bergerak, tidak pernah memulai. Teorinya tahu, tapi tidak pernah praktek. Maka tidak akan pernah sukses. Yang keempat, perbaiki hubungan dengan sesama orang tua dan Tuhan. Sholat kita perbaiki, ya, duhanya dijalankan, kemudian tahajudnya dijalankan, sholat fardu apalagi, rawatibnya, ya, sedekahnya, sama orang tua jangan sampai putus. Silahkan bantu ya orang tua kita. Ada lebih, bantu sesama. Ya. Ini akan mempermudah bisnis kita sukses. Dan yang terakhir adalah the power of giving. Yaitu kekuatan memberi kepada orang. Jangan sungkan-sungkan atau jangan ragu-ragu kita bersedekah kepada siapapun kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dalam berbisnis. Bapak masih ingat ketika Bapak memulai bisnis bakso 2011, usia Bapak waktu itu 22 tahun. Selain jualan, Bapak tanya ke ibu, almarhum ibu, "Mah, kira-kira Mama punya hutang nggak?" Ternyata ada hutang. Nah, pada saat itu Bapak bantu nyicil tuh hutangnya. Dan ternyata betul. Ketika kita memulai dengan sedekah, Allah memberikan jalan. Omset jualan bakso dari awalnya omset sehari cuma 50.000 naik 100.000, naik 200, naik 300, naik 400. Sampai lebaran pertama, omset satu hari itu nyampe 5 juta. Itu luar biasa. Makanya, the power of giving ini salah satu penyempurna dari yang tadi. Meluruskan niat, gabung komunitas bisnis, kemudian jangan NATO, yang keempat perbaiki hubungan dengan Tuhan, orang tua dan sesama, dan yang kelima yang menyempurnakan adalah the power of giving atau sedekah. Dalam hadis pun dijelaskan as-shadaqatu tanfa'ul bala. Maksudnya bukan sedekah dengan bala-bala, bukan. Tapi dengan sedekah Allah akan menjaga kita dari mara bahaya, dari hal-hal yang negatif. Selanjutnya, yang terakhir mungkin dari Bapak, tinggal setelah apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai tadi, kuncinya adalah apakah kita akan melanjutkan mimpi kita dengan tertidur lagi setelah tahu ilmunya, atau kita akan memulai untuk mewujudkan mimpi kita, yaitu memulai usaha, atau memulai mencari keberkahan dari usaha. Tinggal milih, melanjutkan mimpi atau mewujudkan mimpi. Karena mimpi adalah kunci, seperti kata Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar FAI. Mimpi itu kunci. Dengan kalian memilih untuk melanjutkan tidur kalian, untuk melanjutkan mimpi, atau mulai terbangun untuk mewujudkan mimpi. Ini foto Bapak waktu usia 13 tahun atau 14 tahun, lupa lagi. Ya, masih banyak puasa Senin Kamis kayaknya, masih kurus. You say I dream too big, I say you think too small. Kadang-kadang orang-orang menyepelekan mimpi kita dengan berkata, kamu bermimpi jangan terlalu tinggi. Tapi padahal apa? Padahal bukan mimpi kita yang terlalu tinggi, tapi pikiran mereka yang terlalu kecil. You say I dream too big, I say you think too small.
Baik, itu saja mungkin untuk pengantar mata kuliah kewirausahaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan bisa diambil hal-hal positif dan bisa menjadikan motivasi buat kalian semua. Akhirul kalam, Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan